Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yolan Cahaya dan saya Sarlina Dia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses penciptaan dalam agama Islam. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan memaparkan materi tentang proses penciptaan bumi dalam agama Islam. Yang beranggotakan yang pertama Shirley, yang kedua William, dan saya sendiri Yolan Cahaya. Lalu selanjutnya ada penciptaan bumi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, penciptaan langit dan bumi terjadi 6 masa. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Pada surat Al-A'raf menunjukkan Allah dapat menciptakan sesuatu yang penciptanya lebih besar daripada penciptaan manusia. Lalu, dalam Al-Quran, proses penciptaan bumi dan segala isinya dalam 6 periode waktu yang disebut sebagai ayam atau hari. Ayam dimaksudkan dengan rentan masa atau kejadian yang mana hanya Allah saja yang mengetahui beberapa lamanya, karena waktu di sisi manusia dan di sisi Allah berbeda. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. 6 periode atau proses itu dijabarkan dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33, dimulai sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai penciptaan manusia yang adalah jenis makhluk terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi. Yang selanjutnya ada proses pembentukan dalam 6 masa. Masa pertama pada ayat 27 memberi petunjuk tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Masa yang kedua pada ayat 28 yang memberi petunjuk tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan, lalu menyempurnakannya, memberi pengertian bahwa pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif atau perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Kepada Shirley dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang proses pembentukan dalam 6 masa. Masa yang ketiga, pada ayat 29 tentang adanya tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi, atau serta planet-planet lainnya, yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Masa yang keempat, pada ayat 30 menjelaskan tentang proses evolusi yang terjadi di bumi. Lempeng benua besar atau Pangea dihamparkan di bumi, berpecah menjadi lempengan-lempengan yang membentuk 5 benua. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermaksud bergesernya lempengan bumi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Masa kelima, pada ayat 31, memberi petunjuk tentang awal penciptaan kehidupan di bumi. Mungkin juga di planet lain yang disiapkan untuk kehidupan. Dengan menyediakan air, Allah menciptakan hewan-hewan yang hidup di air dan udara seperti ikan dan burung. Masa keenam, pada ayat 32-33 menjelaskan timbulnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptaannya hewan dan kemudian manusia. Allah menciptakan hewan-hewan dan manusia
Manusia dianggap sebagai ciptaan yang paling mulia dan diberikan keistimewaan serta tanggung jawab atas bumi. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bertanggung jawab. Ajaran ini mengajarkan rasa hormat, rasa syukur, dan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan dan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penjelasan dari kami, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.